Oke, untuk license IP di sini ada 3 tipe. Yang pertama seri KXN SM2, NSM5, dan NSM7. Untuk yang seri 2 dia ada 4 jenis, tergantung dari kapasitas channelnya. Satu channel 5, 10, sama 20. Ini untuk fitur IP extension yang menggunakan pesawat MT atau software phone. Misalnya softwarenya seperti ini, ada software Panasonic. Dan yang NSM yang kedua ini untuk pesawat telepon yang hardware XNT atau UT. Jadi kalau NT700 dia tidak support, dan di dalamnya sudah terdapat 4 channel pre-install. Jadi 4 channel ini didapat dari card DSP. Yang ketiga ini ada NSM seri 7 ya. Seri 7 ini merupakan SIP extension. Ini license untuk pengaktifan SIP extension baik itu hardware ataupun software. Jadi include Panasonic NT700 di sini. NT700 menggunakan license NSM seri 7. Selanjutnya license untuk Unified Message. Di sini sama seperti di POIP, dia harus ada NSF 990. Yang pertama ada NSU 002, itu merupakan pengaktifan license two-way recording by supervisor. Jadi ini hanya ada satu activation key untuk semua supervisor. Misalnya kita akan setting untuk misalnya extension 100 untuk supervisor, dia bisa merekam percakapan antara extension, atau misalnya ada telepon keluar masuk ke extensionnya, ke extension staffnya, dan supervisor bisa mendengarkan atau merekam percakapannya. Yang kedua ini merupakan license untuk message backup. Jadi misalnya kalau pesannya mau di backup dari storage memory ya, dari SD card yang dipasangkan diinstal di NS300, ini harus ada untuk membackup Unified Message-nya, yaitu NSU 003. Yang ketiga yaitu NSU 102, merupakan channel expand. Jadi misalnya TVM 204, contohnya di KX TVM 200 itu ada TVM 204. Di dalamnya di pengaktifan QM itu ada 2 channel terinstall. Di sini hanya ada 2 tipe, ada 2 channel, 4 channel. Jadi expand untuk voicemail misalnya ada berapa channel? Ada 2 channel atau 4 channel. Yang keempat ini merupakan Unified Message email. Jadi ada tipe-tipenya untuk mailboxnya. Jadi semacam ketika ada pesan masuk ke extension dan kita nggak di tempat, otomatis nanti akan didirect ke email kita, tergantung berapa user yang akan didirect ke email, berapa user extension yang akan didirect ke email. Ini ada yang terakhir NSU 299, jadi semua user extension itu mempunyai mailbox. Jadi kotak penyimpanan pesan dan yang nantinya akan ini sebagai pintu pembukanya untuk direct ke email. Yang terakhir yaitu two-way recording by user. Jadi di sini ini untuk usernya dia bisa merekam percakapannya. Kalau misalnya dia sedang online dengan antara extension atau dari luar, dia bisa merekam percakapannya. Itu ada ini untuk tipe-tipenya, bisa semua extension mengaktifkan license ini. Yang terakhir di sini untuk PHP extension fitur ya. Ini ada seri NSA. Seri NSA ini untuk mobile parallel fitur. Jadi di handphone mobile phone di sini, mobile phone bisa dijadikan sebagai extension, jadi semacamnya paralel. Oke, ini untuk tipe license-nya. Berbeda dengan SIP extension. Coba kita akan kembali ke di sini untuk license SIP atau software phone. Karena di zaman sekarang
untuk software phone itu sudah bisa diinstal di smartphone, misalnya seperti Android, iPhone, itu sudah kita bisa install softwarenya dan itu free. Ada beberapa aplikasi yang bisa diinstal yang kita bisa download dari Play Store-nya. Berbeda halnya dengan Listen ini. Kalau ini untuk sistem paralel ya, fitur paralel, extension dan mobile phone. Jadi nggak harus Android untuk handphonenya. Oke, yang kedua ada tipe Listen KX-NSM 002. Ini merupakan QSIP Network with Enhanced Feature. Jadi maksudnya di sini ketika akan diintegrasikan dengan PABX antar PABX, Listen ini harus diaktifkan. Jadi NSM 002 ini sebagai pintu pembuka integrasi antara PABX, harus ada Listen QSIP-nya. Yang ketiga ini ada sistem fitur activation key-nya. Ini yang pertama NSM 101 itu merupakan third party CTI interface. Misalnya misalnya mau diintegrasikan dengan software hotel dengan aplikasi software lain, itu harus ada NSM 101 dan ini NSA 020. Misalnya ada banyak yang mau diintegrasikan dan ini sebagai license-nya. Yang terakhir ini web call center report. Jadi kalau misalnya call center PBX ini kita akan mengaktifkan fitur untuk call center reportnya. Jadi berapa banyak extension yang menjawab teleponnya, misalnya biasanya di kayak call center di agent-agentnya itu berapa banyak dia mengangkat telepon dan berapa banyak dia melakukan panggilan kedua, dan di sini kita akan mengetahui reportnya. Jadi dalam bentuk web di sini, web call center. Yang terakhir ini untuk activation key UC ya, communication assistant. Jadi yang tadi saya disampaikan di awal, kalau CA itu dia sebagai bisa memonitor kinerja dari PABX antara setiap extension. Ini ada NSA, bisa ada NSA 2, ada satu extension user untuk NSA 201, NSA 205, NSA 210, dan NSA 240. Yang terakhir 249 itu untuk 120 extension user. Jadi semua extension ini bisa mengaktifkan fitur untuk communication asistennya. Yang kedua, ini ada CA supervisor. Jadi untuk CA supervisor ada satu extension user. Paketannya ada satu. Untuk supervisor bisa monitoring antara monitoring extensionnya. Yang keempat, yang ketiga ini CA operator konsol. Oke, biasanya untuk sistem ini jarang digunakan ya. Hanya misalnya beberapa yang membutuhkan seperti CA supervisor. CA supervisor dia untuk monitoring kinerja antar extension. Nah, kelebihannya dari NS300, dia menyiapkan free install license untuk trial selama 60 hari ya. 60 hari sebelum membeli license, ada 60 hari bisa setelah ini kapan saja. Di dalamnya yang bisa diaktifkan, ini trial ada automatic two-way recording untuk mengaktifkan record di supervisor, message backup, email sebanyak 128 user. Ada two-way recording ini. Dan terakhir untuk report ya, call center.